Girona Football Club mengguncang peta persaingan La Liga di musim ini. Bukan Real Madrid, FC Barcelona, atau Atletico Madrid, melainkan Girona yang bercokol nyaman di puncak klasemen. Los Albirrojos tampil brilian sejak pekan pertama La Liga di bawah asuhan Michel Sanchez. Sevilla, Villarreal, dan Celta Vigo tumbang dipecundangi kuda hitam Girona. Estadio Montilivi disulap sebagai benteng mengerikan yang membuat Los Gironistas sulit ditaklukkan. Girona baru menelan 1 kekalahan kandang dari Real Madrid. Selebihnya mereka tampil beringas dengan raihan 5 kemenangan dan 15 gol di kandang. Bagaimanakah rahasia Girona menjadi kuda hitam di papan atas La Liga musim ini? Ledakan Girona musim ini. Girona menjadi klub La Liga yang paling disorot pada musim ini. Klub yang berbasis di Catalonia Spanyol ini berhasil bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-12, skuad Gironistas berhasil menjadi pemuncak klasemen mengungguli Real Madrid. Padahal Los Blancos sempat mengalahkan Girona dengan 3 gol tanpa balas. Sejak kekalahan itu, Gironistas mampu memenangkan 4 pertandingan secara berturut-turut. Tak hanya itu, Girona juga menjadi tim tersubur dengan menceploskan 11 gol ke gawang lawan. Dengan hasil ini, Girona menjadi tim dengan statistik penyerangan terbaik dengan menciptakan 29 gol. 25 gol diantaranya tercipta di dalam kotak penalti. Bukan hanya kebetulan belaka, Girona membuktikan kepada publik Spanyol bahwa mereka tidak hanya sekadar beruntung bisa memimpin puncak klasemen La Liga. Di pertandingan terakhir, skuad Gironistas mampu memetik kemenangan dramatis atas tamunya Osasuna. Girona sebenarnya sempat memimpin 1 angka lewat gol Ivan Martin. Namun mereka kecolongan 2 gol lewat gol Ante Budimir. Sampai ke menit 70, Girona masih tertinggal 1-2. Hebatnya Girona mampu menyamakan kedudukan lewat gol Dovbyk di menit 71. Girona semakin menunjukkan mentalnya lewat gol Alex Garcia di menit 90. Kemenangan 2-4 atas Osasuna membuat skuad Gironistas merebut puncak klasemen dari Real Madrid. Mereka layak disebut sebagai klub yang lebih baik dari Real Madrid dan Barcelona. Namun pelatih Girona, Michel enggan jumawa. Ia menegaskan Girona tidak hanya bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona. Namun Michel berhasrat membawa Gironistas mentas di kompetisi Eropa. Kami tidak berada di laga ini untuk bersaing dengan Barca, Madrid, dan Atleti. Namun kami berjuang untuk berada di belakang mereka, kata juru taktik 48 tahun itu. Pembuktian Girona. Di pekan ke-8, Real Madrid sukses menundukkan Girona di kandangnya dengan skor 0-3. Skuad Gironistas nyaris unggul cepat pada menit ke-4. Namun sundulan Viktor Zigankov hanya terlihat masih membentur mistar. Justru pada menit 17, Los Blancos terlebih dahulu memimpin keunggulan lewat Joselu. Bomber asal Spanyol ini mampu memanfaatkan umpan silang rendah dari Jude Bellingham. 4 menit berselang, Aurelien Tchouaméni berhasil menggandakan keunggulan untuk skuad Los Blancos. Jude Bellingham kembali memperbesar keunggulan setelah mencetak gol di menit 71. Kemenangan Real Madrid harus ternodai setelah Nacho diganjar kartu merah. Meski bermain dengan 10 orang, El Real mampu tumbangkan Girona 3 gol tanpa balas. Michel memiliki pujian khusus atas performa Bellingham. Dia juga menjelaskan bahwa fisik anak asuhnya jauh di bawah Real Madrid dan menyebut permainan kolektif Los Blancos luar biasa. Ketika mereka menenggelamkan kami, Bellingham memberikan umpan brutal dan itu merugikan kami. Jika Anda mengejar rival, Anda harus bergerak dari 1 ke 95 dan kami belum mampu melakukannya. Real Madrid bermain sepanjang tahun setiap 3 hari dan mereka bersiap untuk semua jenis pertandingan, ucap Michel usai kekalahan pertamanya musim ini. Setelah kekalahan tersebut, Girona kembali bangkit dengan mampu mengalahkan Cadiz 0-1. Berikutnya mereka juga mampu membabat habis Almeria dengan skor telak 5-2. Rahasia Girona. Girona berhasil bertahan di papan atas klasemen dengan skuad yang terbilang murah. Terbukti di musim ini mereka hanya mengeluarkan dana sebesar 17 juta euro saja untuk belanja pemain. Gironistas mendatangkan rekrutan brilian seperti Angel Herrera, Artem Dovbyk, dan ex-Manchester United Daley Blind. Nama Savio dan Eric Garcia sukses mereka dapatkan melalui status pinjaman. Sosok Angel Herrera sukses mencuri perhatian lewat performa impresifnya musim ini. Meski kurang ngetop bersama Manchester City, Herrera menjadi playmaker andalan Girona. Angel Herrera menjadi salah satu pilar musim ini bersama Daley Blind, Alex Garcia, dan
dan Artem Dovbyk. Keempatnya sukses tampil moncer bersama Los Gironistas. Nama Artem Dovbyk menjadi yang paling gemilang bersama Girona di musim ini. Dirinya sukses menjadi top skor dan top assist klub dengan catatan 6 gol dan 4 assist. Di lini tengah, Yangel Herrera sukses mencatatkan 4 gol dan 1 assist. Sedangkan Alex Garcia sukses catatkan 3 gol dan 4 assist. Tidak kalah mentereng, Daley Blind juga berhasil catatkan 2 assist untuk Girona. Permainan agresif Girona sangatlah diperhitungkan dari catatan statistik mereka yang sudah menciptakan 25 gol dari dalam kotak penalti. Sementara 4 gol sisanya dilesakkan melalui luar kotak penalti. Permainan Girona membuat Carlo Ancelotti terpana. Bahkan Don Carlo menganggap timnya dan Girona memiliki kualitas yang sama secara statistik. Tak hanya Ancelotti, Xavi Hernandez juga memuji performa impresif Girona. Dia berharap Girona bisa menjadi pesaing yang sehat untuk Barcelona. Saya berharap Girona dan Real Madrid bisa memberikan persaingan sehat hingga akhir musim nanti, ucap pelatih asal Spanyol ini. Performa impresif Girona disebabkan karena kepemilikan mereka yang dipegang City Football Group. City Football Group sendiri memegang saham Girona sebesar 47%. Gironistas tergabung dalam satu naungan bersama Manchester City, New York City, Melbourne City, dan Yokohama F. Marinos. Artinya Girona punya sumber daya yang cukup untuk mengembangkan skuad. Kedekatan Girona dengan The Citizens sudah terlihat dengan banyaknya pertukaran pemain. Manchester City dengan senang hati meminjamkan pemain muda mereka yang jarang mendapat jam terbang. The Citizens bahkan turut andil dengan promosinya Girona ke La Liga pada musim 2021-2022. Saat itu, Manchester City meminjamkan 3 pemain mereka seperti Dario Sarmiento, Nahuel Bustos, dan Pablo Moreno. Yan Cuoto dan Yangel Herrera menjadi 2 nama yang dipinjamkan Manchester City di musim ini. Ambisi Girona. Girona benar-benar menjadi kejutan besar di La Liga musim ini. Skuad Blanc-Vermells dapat menancapkan ambisi tinggi di sisa musim ini. Girona yang sedang bercokol di papan atas sekarang berada di persaingan zona Eropa. Los Gironistas berpeluang untuk pertama kalinya mencicipi kompetisi antar klub di benua biru. Liga Champions akan menjadi target besar yang coba digapai skuad asuhan Michel Sanchez. Namun persaingan di papan atas tidak akan berjalan mudah untuk Girona. Klub asal Katalan ini masih belum menghadapi raksasa La Liga lain seperti FC Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid. Los Albirrojos juga harus melewati kuda hitam La Liga, seperti Athletic Bilbao dan Real Betis. Michel Sanchez mengaku tidak gentar meski harus menghadapi lawan-lawan tangguh. Dirinya bahkan mengungkap ambisi besarnya untuk terus konsisten di papan atas. Saya memimpikan ini, berada di puncak klasemen di atas Real Madrid, Athletic Bilbao, dan lainnya. Sekarang saya dapat bermimpi lebih jauh. Namun kami harus terus melangkah maju agar mimpi itu tidak berhenti di sini, ujar Michel dengan optimis. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Quique Carcel selaku Direktur Olahraga Girona. Kami berada di salah satu liga terbaik di dunia. Kami harus tetap rendah hati dan bekerja sekeras mungkin agar tetap ambisius. Michel berhasil membangun fondasi yang kuat. Fondasi ini membantu kami berkembang banyak di musim ini. Bersamanya kami yakin dapat meraih banyak hal hebat, tegas Carcel. Girona juga merajut asa di Copa del Rey usai menumbangkan San Roque di putaran pertama. Los Gironistas juga mengincar Copa del Rey untuk meraih trofi bergengsi pertama sepanjang sejarah klub. Selain gelimang trofi, Girona juga berambisi memberi kesempatan besar untuk para pemain muda. Di musim ini, Girona menggait John Solis dan Savio Moreira untuk proyek jangka panjang. Quique Carcel menekankan jika Girona ingin mengembangkan pemain muda untuk skuad utama. Kami ingin mengembangkan pemain muda untuk skuad utama. Perkembangan pemain akan menjadi tujuan utama kami. Kami percaya sudah punya metode yang bagus untuk mereka, pungkas Carcel. Dengan kiprah yang meroket di awal musim ini, apakah Girona akan membuat sejarah besar dengan merengkuh trofi di akhir musim?